terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semua bersuka cita. Amin. Amin. Ya. Mari kita membuka bacaan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-11. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Mari kita menyimaknya dalam Alkitab kita masing-masing. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya memberikan sebuah tema, yaitu hidup di dalam doa dan yang penuh dengan sukacita, gitu ya. Jadi ini adalah paraphrase dari tema yang diberikan oleh LAI, yaitu hidup dalam doa yang penuh dengan sukacita. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita membaca akan ungkapan sukacita yang syukur yang diungkapkan oleh Paulus dalam kitab Filipi ini, sungguh berkontras atau bertolak belakang dengan kondisi yang sementara dia alami. Yaitu ia sementara di penjara, namun pikiran dan hatinya itu tidak dipenjara oleh bangunan fisik, tetapi hatinya itu sungguh bersyukur kepada Allah, secara khusus kepada orang-orang yang ada di kota Filipi yang pernah ia dianiaya di sana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas yang kita baca pada pagi hari ini, kitab Filipi pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini, kalau kita memahami tiga kebenaran yang diungkapkan di sini, maka kita akan senantiasa memiliki kehidupan yang penuh dengan doa dan syukur. Jadi dengan memahami tiga kebenaran yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, maka kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh dengan syukur dan juga doa kepada Allah yang tidak henti-hentinya. Nah, mari kita lihat kebenaran yang pertama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini, di mana ia bersyukur kepada orang-orang yang ada di kota Filipi. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah apa yang menjadi alasan kenapa ia berdoa dengan ucapan syukur kepada Allah akan fakta yang terjadi pada orang-orang di kota Filipi. Yang pertama itu adalah persekutuan dalam berita Injil. Saya baca dalam ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita baca di dalam ayat 3 sampai ayat 6 ini kita menemukan sebuah kata kunci, yaitu bicara tentang sebuah kepastian sebenarnya. Sebuah kepastian di mana ketika mereka percaya kepada Allah, itu Paulus ungkapkan itu adalah karena Allah yang bekerja, Allah yang memulai dari hari pertama, dan Allah akan terus mengerjakan dan terus melengkapi dan mengerjakan hal tersebut sampai pada hari Kristus datang kedua kali atau menyempurnakannya. Nah, saudara terkasih, inilah yang dilihat oleh Paulus, bahwa
Kenapa kepastian itu diletakkan pada Allah? Karena kita percaya bahwa di dalam diri kita tidak ada kepastian yang mutlak. Tetapi kepastian itu hanya datang daripada Allah dan hanya pekerjaan Allah saja semata. Saudara, ungkapan kalau kita perhatikan ya, aku berdoa untuk kamu semua. Ada dikatakan untuk kamu semua, kemudian di dalam ayat yang ke-6, ayat 7 juga berkata demikian. Akan kamu semua. Nah, ungkapan akan kamu semua ini memiliki konteks, memiliki hubungan antara konteks teologis ataupun historis, di mana ada begitu banyak penyesat, khususnya orang-orang Yudaisme, yang mencoba menarik untuk orang-orang yang telah percaya melalui pelayanan Paulus ini kembali kepada agama-agama Yudaisme, yaitu percaya keselamatan tidak hanya melalui Yesus Kristus saja, tetapi melakukan tradisi korban, disunat, mempersembahkan korban, dan seterusnya. Tetapi Paulus memulai dengan doanya di sini, aku bersyukur untuk kamu semua. Artinya dia mau menekankan bahwa apa yang telah Tuhan mulai itu tidak mungkin bisa dirusak orang, tidak mungkin dibatalkan orang lain, tidak mungkin dicuri oleh iblis. Kita sangat akrab dengan ungkapan Tuhan Yesus ya, bahwa ketika dia berkata bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tanganku, dan apa yang diserahkan dalam tanganku tidak mungkin direbut oleh maut atau kegelapan. Dan juga berkata kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, dan Allah maut tidak mungkin merebut atau merusakkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa sekali bahwa sekalipun penyesatan itu ada, sekalipun tantangan itu ada, sekalipun godaan untuk kembali kepada kebiasaan dan agama yang lama itu ada, tetapi pemeliharaan atau providensia Allah itu tetap merupakan satu kepastian yang kokoh di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Filipi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah dasar atau ungkapan kenapa ia mengucap syukur. Bukan sekedar ucapan, tetapi ucapan syukur itu didasarkan pada fakta akan pekerjaan Allah sendiri yang terjadi di kota Filipi, yang telah Allah mulai dan ia sementara kerjakan sampai pada hari Kristus Yesus datang kedua kali nanti. Jadi saudara, kita bersyukur bahwa ini satu penekanan yang luar biasa di dalam kepercayaan kita bahwa keselamatan itu tidak mungkin hilang. Karena keselamatan itu tidak tergantung kepada kita, tetapi tergantung kepada kasih karunia Allah. Oh haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat ini adalah persekutuanmu dengan berita Injil. Nah, kalau berita Injil ini kita maknai secara positif, maka mengacu kepada pribadi dan karya daripada Yesus Kristus, atau bagaimana kita memahami dia sebagai manusia sejati, bagaimana kita mengenal dia sebagai Allah yang sejati. Dan juga kalau kita memperhatikan berita Injil, jika itu mengacu kepada Alkitab yang kita punya, maka kita ketahui bersama bahwa dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, semuanya bicara tentang Yesus Kristus. Kalau kita temukan di dalam Kejadian pasal 3 itu mulai menubuatkan tentang pribadi yang akan menginjak kepala ular. Bahkan sampai di dalam kitab Yesaya, nubuatan segala macam itu bicara tentang Yesus Kristus. Dan ketika dia datang diceritakan di dalam kitab Injil, selalu kita temukan di sana demikianlah genapnya. Yesusnya juga berkata, maka demikianlah kata Yesaya atau nabi-nabi dalam perjanjian lama akan apa yang dia lakukan, akan pribadinya. Maka dengan demikian, jika kita bersekutu dalam berita Injil, maka kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Maka Alkitab itu kita asumsikan benar, gitu ya. Karena Yesus Kristus pun kita percaya adalah pribadi yang benar, betul kan? Yesus itu kita percaya dia Tuhan yang benar. Dan di dalam ucapan-ucapannya dia selalu mengklaim akan pribadi dan karyanya itu melalui kitab suci. Maka kitab suci itu dia asumsikan benar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Allah, percaya pada Allah Tritunggal, namun menolak Alkitab, itu saya pikir hal yang sangat keliru sekali. Itu satu kesalahan yang besar. Kita mempercayai Allah Tritunggal, kita mempercayai Kristus dengan segala karyanya. Apa yang telah dimulai di dalam kita sampai seterusnya itu melalui Alkitab saja. Sekarang ini kan lagi rame itu ajaran Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang banyak sekali itu diposting di Victor Lyric Group ya, tentang kedatangan Yesus inkarnasi. Jadi mereka mengajarkan inkarnasi itu telah terjadi melalui seorang, dan firman itu telah menjadi seorang perempuan yang ada di Cina sana. Bayangkan ya. Semua barang dong bikin palsu habis. Sampai Tuhan pun jadi palsu juga. Nah saudara, kita akan akrab atau membedakan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman kita, dengan kepastian-kepastian yang Allah kerjakan itu hanya jika kita tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini merupakan satu dasar yang mutlak. Karena Yesus sendiri pun itu mengklaim atau menyatakan diri dan pelayanannya itu melalui kitab suci. Demikian genaplah
seperti kata nas demikian terjadi. Maka ketika ia mengutip perjanjian lama, itu sebenarnya mengasumsikan bahwa Alkitab itu benar. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jika kita percaya akan Allah Tritunggal, berarti kita mempercayai Alkitab itu benar. Kita mempercayai Yesus Kristus, beriman kepada Dia, maka kita pasti mempercayai melalui Alkitab saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang sebenarnya harus menjadi sukacita kita. Kita berdoa, kita bersyukur karena kita memiliki firman Tuhan. Kita memiliki Alkitab, kita memiliki acuan-acuan, aturan-aturan kita di dalam beriman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki kepastian yang pasti, yang kokoh di dalam berita Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita patut bersyukur untuk Alkitab yang ada di rumah kita. Amin. Ya, sayang sekali kan kalau Alkitab ini dibaca sebagai pengantar tidur gitu. Pengantar tidur nggak baca Alkitab ya. Itu kadang-kadang. Beta dulu Mas Kici itu begitu. Jadi karena mana mama ini caranya kasih tidur beta begitu. Masih Kici seperti Adi Nona begini kan masih suka jalan main di kali hilang dari rumah. Jadi caranya mama tuh sering kali baca cerita Nabi begitu. Ya namanya orang awam, jadi kadang-kadang cerita setelah studi kalau kan ada hal-hal yang keliru gitu ya. Tapi mama tua yang cerita, mama tua yang tertidur, beta yang mulai pelan-pelan dan lari dari rumah. Iya kan? Tapi saudara yang terkasih, luar biasa, saya selalu teringat sampai hari ini kisah-kisah yang diajarkan itu. Walaupun memang kita itu menganggap sepele ya, masih kanak-kanak, tetapi kata Profesor Tong itu, adiknya Pak Stephen Tong itu, dia bilang, Joseph Tong itu bilang begini, percaya itu bisa juga dalam bentuk negatif. Jadi ketika orang itu menolak Injil ya, tapi faktanya Injil itu telah terselip di dalam hatinya. Bahasa kita kan hanya tinggal oleh kasih karunia Allah, maka Injil itu dihidupkan dan melahirbarukan orang itu gitu. Jadi Injil itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita tidak bisa menganggap enteng, mungkin anak-anak kecil belum mengerti apa-apa, mungkin mereka tidak nurut apa yang kita mau, tapi telinga mereka itu terbuka untuk apa saja, termasuk untuk kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya coba untuk merefleksi panggilan saya mungkin mulai dari situ gitu kira-kira. Walaupun mungkin akhirnya saya bangun lagi, tidak tidur siang, main di kali segala macam, tapi kisah-kisah itu akrab di telinga saya sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang perlu dan patut kita syukuri bahwa kita memiliki Injil, dasar kepastian yang pasti. Allah telah memberikan kepercayaan kita di atas dasar firman Allah sendiri, sehingga ketika kita percaya Allah Tritunggal, kita percaya Yesus, maka kita mengasumsikan bahwa Alkitab itu benar karena kita mengenal Dia hanya melalui kitab suci. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah fakta yang pertama atau kebenaran yang pertama yang dimana kita harus bersyukur, yaitu persekutuan kita di dalam berita Injil. Yang kedua itu adalah berbagian di dalam kasih karunia Allah. Ayat 7 sampai ayat 8 saya baca bagi kita. Akan hal ini ayat 7, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dalam bagian ini adalah kebenaran yang kedua adalah berbagian di dalam kasih karunia. Nah, kata berbagian dalam ini dikatakan bahwa ayat 7 ya, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Jadi mendapat bagian di dalam kasih karunia ini, saya coba lihat dari bahasa Yunani itu disebut koinonia gitu ya. Jadi mendapat bagian di dalam koinonia gitu, dalam persekutuan. Nah, yang menariknya adalah kata ini itu berbentuk jamak begitu, dipakai dalam bentuk jamak, sehingga kalau kita lihat koinonia ini sebenarnya dia banyak ragam gitu, atau satu sisi ia tunggal, tetapi ia menemukan bentuk-bentuk itu yang sejati di dalam kehidupan berjemaat di kota Filipi pada waktu itu, yang diungkapkan oleh Paulus. Nah, ayat 27 itu bilang begini, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Jadi berpadan dengan Injil Kristus itu pun juga dimaknai sebagai sebuah koinonia gitu. Berpadan dengan Injil itu juga dimaknai sebagai sebuah persekutuan di dalam Allah itu sendiri. Kemudian kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 2,
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu itu sehati. Jadi konteks jamak kamu itu sehati itu sebenarnya ada bentuk lain dari koinonia gitu ya. Jadi indah sekali ya. Kebenaran itu tunggal, tetapi ia menemukan bentuk-bentuk yang paten gitu ya dalam jemaat Tuhan. Jadi mungkin saya pernah kesaksian ya, ada orang bilang saya ini terlalu kaku gitu, tapi yang emak itu fleksibel yang sama gitu. Katong boleh terlalu kaku, fleksibel, saya cuma kompromi sedikit, bukan. Justru kalau kita dalam kebenaran itu, hidup di dalam kebenaran itu, maka kita melahirkan satu bentuk-bentuk kehidupan kebenaran yang lain gitu, yang baru, bentuk yang baru, tapi sebenarnya kebenarannya sama gitu. Sama seperti ungkapan akan koinonia ini, itu bisa berarti kerjasama, itu berarti bisa sejiwa atau satu pikir yang diungkapkan di dalam pasal 2 ayat 2. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 17 dan 18 juga berkata begini. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Saudara, indah sekali ya. Paulus mengungkapkan bahwa sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini ungkapan tentang kebersamaan atau koinonia. Saudara yang terkasih, ini luar biasa sekali. Kemudian pasal 3 ayat 17, kalau kita perhatikan di sana, dikatakan begini, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Jadi dikatakan, ikutlah teladanku. Itu sebuah bentuk koinonia, saudara yang terkasih. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 25, pasal 2, 25, kemudian 4 ayat 3 itu juga dikatakan juga tentang persekutuan, tentang bekerja sama. Jadi kitab Filipi ini adalah kitab yang mengungkapkan tentang partner gitu ya. Orang-orang di kota Filipi merupakan adalah partner Paulus di dalam pelayanannya. Jadi ketika mereka bersekutu itu mereka bukan sekedar kumpul bersama begitu. Tetapi mereka maju satu langkah lebih di depan, yaitu bicara tentang mereka sehati sepikir, mereka bersukacita bersama-sama, ada inisiatif, ada kerjasama di sana. Sebenarnya itulah yang diungkapkan oleh Paulus sebagai bentuk-bentuk daripada koinonia di dalam jemaat yang ada di kota Filipi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa ini merupakan sebuah keseimbangan ya. Keseimbangan antara kasih karunia Allah dan respon iman kita. Jadi memang kita percaya bahwa kita diselamatkan itu hanya kasih karunia Allah. Tetapi dalam berjalannya kita bersama dengan Allah, maka kita perlu merespon, kita perlu memahami firman. Kita perlu membentuk satu kehidupan yang polanya adalah pola kebenaran gitu ya. Persekutuan yang kaya akan bentuk-bentuk daripada koinonia itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kitab Filipi ini merupakan ungkapan terima kasih Rasul Paulus akan bantuan yang dikirim oleh jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi untuk menopang pekerjaan pelayanan itu. Tetapi Paulus mengungkapkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang pada waktu itu. Bahwa Allah telah memulai persekutuanmu dan ia sementara meneruskan sampai pada hari Yesus Kristus datang kedua kali. Dan di dalam masa Tuhan membentuk kita itu, maka koinonia itu berarti majemuk. Kita menemukan kerjasama, ada sehati sepikir, bersukacita, ada yang dikatakan pekerja, jadi dikatakan mereka harus menyambut Timotius dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bentuk-bentuk yang indah daripada koinonia yang memang harus ada di dalam setiap jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kebenaran yang pertama untuk kita selalu hidup di dalam doa dan penuh dengan syukur, yaitu kita bersyukur kita ada di dalam persekutuan dengan berita Injil. Yang kedua itu kita berbagian di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Yang ketiga, mari kita perhatikan bahwa kebenaran yang ketiga itu adalah kualifikasi moral. Dalam pasal ayat 9 sampai ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 saya baca bagi kita. Itu bicara tentang kualifikasi moral. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ya ayat 9 itu begini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Nah, kasih ini adalah salah satu sifat atau natur daripada Allah Tritunggal itu sendiri.
Nah, kita tahu bahwa kasih itu menjadi nyata, kasih itu menjadi real, itu ketika ada subjek dan objek di dalam mengasihi. Sama seperti kita. Kita mengasihi seseorang pasti ada ungkapan minimal melalui kata-kata atau melalui hal bentuk pemberian atau dan seterusnya. Hal yang baik yang kita lakukan dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih, terkait dengan itu, maka perlu diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar. Jadi pengetahuan yang benar ini merupakan dasar keputusan kita dalam mengasihi atau menjalankan kasih itu sendiri. Nah, kita dapat bayangkan ya, orang yang sungguh baik, sangat baik, tapi akhirnya kebablasan dalam banyak hal karena tidak memiliki pengetahuan yang benar sebagai dasar keputusan mereka melakukan kasih gitu, atau memberikan kasih atau menyatakan kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ya, kita perhatikan ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih atau menilai atau mengoreksi apa yang baik, agar kita ini suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah itu memberikan sebuah standar moral yang sangat indah bagi kita, yaitu standar moral daripada Allah sendiri itu sendiri, daripada pribadi Allah itu sendiri, yaitu bicara tentang kasih, kebenaran, dan juga keadilan. Sehingga dikatakan Paulus berdoa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Nah, sumber pengetahuan yang benar itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengenal Allah itu yang benar? Hanya melalui kitab suci saja. Jadi kalau kita mau memiliki pengetahuan yang benar dan bagaimana menyatakan kasih kepada objek yang benar dengan cara yang benar, maka kita perlu memiliki pengertian berdasarkan kitab suci. Segala keputusan-keputusan kita itu akan dipengaruhi oleh firman yang kita baca, sehingga kita benar dinyatakan benar oleh Kristus sendiri. Karena ungkapan pasal 11 ini ya, penuh dengan buah kebenaran, itu mengacu, kebenaran di dalam hal ini mengacu kepada status kita sebagai orang percaya gitu. Jadi posisi rohani kita, status hukum kita di hadapan Allah, bahwa kita telah dinyatakan sebagai orang-orang yang benar dalam pengadilan Allah melalui kematian Yesus Kristus yang direlasikan kepada kita kebenaran tersebut, sehingga kita dinyatakan sebagai orang-orang yang benar secara hukum. Tetapi dalam perkembangan proses pengudusan ini, maka kita perlu mengenal kebenaran itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan yang mendasari keputusan-keputusan etis kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa sekali bahwa jadi 3 kebenaran yang Paulus nyatakan bagi kita untuk kita hidup selalu bersyukur bagi kemuliaan Allah itu sendiri, penuh dengan doa, penuh dengan syukur kepada Allah karena Allah telah memulai persekutuan dengan kita. Amin. Yang kedua itu dikatakan bahwa kita berbagian di dalam kasih karunia yang dinyatakan oleh Allah bagi kita. Dan itu dalam bentuk koinonia. Nah, koinonia itu sendiri memiliki bentuk-bentuk yang sungguh luar biasa indah di dalam jemaat. Itu ibarat kayak buah gitu ya. Pohon itu dia kalau cuma hanya daun saja, maka tidak, saya pikir mungkin ada pohon yang untuk daun saja mungkin ada ya, tapi yang dimaksudkan pohon untuk berbuah. Tapi jika ia tidak berbuah, maka ia tidak indah begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita bayangkan gereja itu ibarat sebuah pohon begitu, yang penuh dengan buah, bentuk-bentuk atau bunga atau buah yang begitu indah. Yang kalau kita mungkin menganalogikan akan koinonia itu sendiri, yaitu ada kerjasama yang real gitu. Jadi kerjasama ini bukan sekedar konseptual belaka, tetapi ini merupakan tindakan real nyata, kehidupan nyata daripada jemaat yang ada di kota Filipi. Jadi kalau kita perhatikan di sana, sehati sepikir satu jiwa dalam persekutuan roh, itu adalah bentuk lain dari kebenaran koinonia. Amin. Saudara yang terkasih, kemudian ada bersuka cita bersama-sama. Pasal 3 ayat 17 bicara tentang inisiator, dan kemudian bicara tentang bekerja di ladangnya Tuhan. Pasal 2 ayat 25, pasal 4 ayat 3 di sana. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah bentuk-bentuk lain daripada koinonia. Termasuk kita beribadah hari ini, kita sementara bergumul untuk satu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini adalah bentuk lain dari koinonia. Amin. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita telah pasti diselamatkan dan keselamatan tidak bisa hilang. Yang kedua itu kita perlu mengenal Dia di dalam kasih karunia, sehingga
keputusan-keputusan etis kita, keputusan-keputusan kita bersama itu memiliki pondasi kebenaran, gitu ya. Bukan berasal dari subjektivitas kita, rasa suka atau tidak suka. Oh, saudara, itu sangat menghancurkan, gitu sebenarnya ya. Tapi keputusan-keputusan kita itu harusnya didasarkan pada pengertian yang benar, dan pengertian yang benar itu didasarkan pada pengenalan kita akan Allah Tritunggal. Sama seperti yang saya katakan tadi dalam bagian yang pertama, mengenal Allah, maka kita memposisikan Alkitab itu pasti benar. Kita percaya Alkitab itu benar dari Allah, karena Yesus sendiri pun mengutip Alkitab untuk diri dan karyanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dalam bagian ini bahwa tujuan akhir daripada semuanya itu ya, Filipi pasal 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Terakhir semuanya bermuara pada kemuliaan Allah itu sendiri. Amin. Bukan untuk kita, bukan untuk kejayaan organisasi kah atau untuk individu kah, bukan. Semua itu berproses dan akan bermuara dan tiba secara paripurna dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu kalimat pasal pembuka dari kitab Paulus merupakan ini ungkapan, saudara. Bersukacita hanya bukan saja sekedar karena Allah memulai hal-hal yang baik, tetapi Allah itu menghadirkan hal yang baik terus sampai pada akhirnya. Oh, itu luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu mengenal akan hal-hal yang Allah kerjakan yang baik itu, sehingga itu membentuk akan kebiasaan koinonia kita itu menemukan bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk yang baru, yang kreatif gitu. Dan ayat yang bagian yang ketiga, kualifikasi moral, maka itu semua bermuara hanya dan bagi kemuliaan Allah saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur, bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi ucapan syukur itu didasarkan pada karya Tuhan Allah sendiri yang akan bermuara dan paripurna dalam kemuliaan. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan. Kita kesediaan Bapak Ari, kita dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengar, sehingga kami bukan saja hanya mendengar, tapi kami juga melakukan, memahami dengan benar, sehingga dalam kehidupan kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, mari tambah-tambahkan dalam diri hamba-Mu, sehingga di dalam dirinya hanya nama Tuhan saja yang nampak dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akan memperbaharui iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan menaikkan jemaat kita kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama gumuli. Yang pertama untuk bangsa dan negara, untuk gereja dan pelayanan, khususnya untuk gereja Evangelical Methodist Church yang dalam minggu ini akan melakukan pengocoran 12 tiang. Kita doakan dalam proses yang ada. Kita juga bersyukur karena kemarin sudah selesai pengukuran dan sementara berproses untuk penerbitan sertifikat. Jadi kita doakan itu sama-sama biar Tuhan yang memulai segala yang baik dalam kehidupan kita, khususnya dalam pembangunan gereja, dia yang akan meneruskan sampai pada akhirnya sesuai dengan janjinya untuk kita pada pagi hari ini. Karena itu saya minta kesediaan Bapak Ferdi untuk bisa memimpin kita dalam syafaat kita.
kami akan menaikkan pergumulan syafaat kami kepada Engkau, Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami dalam semua gejolak yang dialami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, persoalan-persoalan dalam pemerintahan kami, Tuhan, dalam hal politik, ekonomi, bahkan kesehatan, bahkan untuk kota kami yang beberapa waktu kemarin ada informasi bahwa COVID yang beredar sudah semakin parah. Kami berdoa Bapa Surgawi agar Tuhan menolong, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan selain Engkau. Olehnya Tuhan, kami berdiri di sini untuk mendoakan bangsa kami. Engkau jaga para pemimpin kami, orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan rakyat banyak dalam segala hal. Tuhan memberikan hikmat bijaksana Tuhan bagi mereka, bahkan keputusan-keputusan yang mereka ambil baik untuk golongan maupun agama tertentu, tetapi oleh karena kebutuhan banyak orang, bahkan Engkau memberkati dari presiden sampai kepada RT RW yang ada di sekitar kami. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga semua pelaksanaan tugas yang mereka lakukan Tuhan didasarkan pada takut akan Tuhan. Kecenderungan-kecenderungan yang salah yang mereka miliki mungkin untuk merugikan banyak orang, Tuhan, kami berdoa Tuhan hambat semuanya dalam nama Yesus, dan biarlah Bapa pemerintahan yang ada Tuhan bisa berkenan kepada Engkau Tuhan, dan juga menyelamatkan banyak orang yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk masalah pertahanan, keamanan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati mereka yang bertugas dalam hal ini Bapa, sehingga mereka juga diberikan kekuatan, kemampuan dalam menjaga apa yang menjadi kepemilikan dari bangsa kami, baik untuk batas-batas wilayah maupun keamanan terhadap segala kekacauan-kekacauan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua gereja-Mu yang ada di seluruh bumi, bahkan yang ada di Kota Kupang, khususnya kami yang ada di sini. Tuhan menolong, memberkati semuanya dalam kasih setia Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa banyak denominasi gereja yang berdiri, baik itu di seluruh dunia, bahkan di kota kami sudah terlalu banyak. Namun kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hanya kebenaran Tuhan yang dibicarakan di sana. Biarlah setiap mimbar yang dipakai untuk berbicara tentang kebenaran-Mu tidak berasal dari kebenaran-kebenaran yang lain. Bukan api-api asing yang dibagikan Tuhan, tetapi kebenaran Tuhan yang dibagikan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa khususnya bagi para pendeta, gembala, pastor, apapun juga, siapapun juga mereka yang bertugas untuk memberitakan kebenaran, untuk memberkati, bahkan untuk penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang hamba-hamba-Mu Tuhan ke pelosok-pelosok negeri, bahkan sampai ke tempat-tempat di mana Injil tidak diterima. Engkau jangkau dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka diberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Bahkan jika mereka harus mengorbankan apa yang menjadi kepemilikan mereka, biar Tuhan berikan mereka rasa syukur bahwa adalah satu kebanggaan untuk menderita bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi gereja di sini Tuhan, yang dalam beberapa waktu ke depan kami akan melakukan pengecoran tiang dan juga proses selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Semua kebutuhan tenaga kerja, bahkan dana, bahkan apapun juga Tuhan yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan dengan kasih setia Tuhan. Bahkan orang-orang yang bekerja, biarlah mereka melakukannya dengan tanggung jawab penuh. Dan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan yang mungkin akan terjadi, Tuhan jauhkan. Kami semua Engkau tolong kami supaya semua yang sudah kami bangun bersama-sama dengan Tuhan di sini, biarlah kami lanjutkan Tuhan sampai hari Tuhan datang kembali. Dan Tuhan menolong supaya biarlah kebenaran Tuhan bukan hanya menjadi bagian kami, tetapi kami juga berani untuk memberitakan kepada sesama yang mungkin akibat dari itu Tuhan kami akan ditolak, tetapi Tuhan menolong kami supaya kami tetap kuat. Terima kasih Bapa Sorgawi. Setiap kami di sini juga mungkin punya pergumulan yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun Tuhan yang tahu. Bahkan harapan kami untuk tidak hanya kami saja yang beribadah seperti ini, Tuhan jangkau semua orang-orang yang mungkin bersimpati atau berkeinginan untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan bawa dengan kasih setia Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak menyukai kami, Tuhan bawa mereka dalam anugerah. Terima kasih Bapa, semua pergumulan kami, suami, istri, saudara-saudara,
memberkati, bahkan biarlah semua yang menjadi bagian kami akan kembali kepada kami, Tuhan menolong. Doa kami syukur kami, Yesus. Baik, kita akan memberikan persembahan. Jadi disediakan Kak Ira untuk menjalankan tangga persembahan yang ada. Dan inilah dasar Alkitab sebagai dasar kita melakukan persembahan kita pagi ini, yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan puji haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan puji hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu, puji haleluya. Sorak haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorak Menerima berkat Tuhan, Bapak Pendeta akan memimpin kita di dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Kita nyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Bapak dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita penuh dengan doa dan sukacita karena Allah telah mempersekutukan kita dengan berita Injil-Nya. Dengan Yesus Kristus juga kita dipercayakan untuk melayani Dia dan hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus,
kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.